ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk mendatangi taman-taman sorga. Tidak semua orang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diringankan langkahnya menuju ke taman surga tadi. Hanya orang-orang yang diberi hidayah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena seperti yang disampaikan oleh para ulama, majelis ini adalah majelis yang mana setan akan berusaha agar orang tidak sampai di majelis ini. Karena strategi setan yang pertama untuk menghadang manusia dari kebenaran, yaitu cegah mereka untuk tidak datang ke majelis taklim. Nah, nanti ketika mereka tidak datang ke majelis taklim, dengan sangat mudah syaitan mengombang-ambingkan mereka, mencabik-cabik mereka, kemudian menghancurkan mereka dengan dosa-dosa. Baik itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kesyirikan, ataupun berkata tentang Allah tanpa ilmu, ataupun dosa terhadap utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyelisihi beliau, menambah, mengurangi ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga setan akan mencabik-cabik manusia dengan dosa untuk melakukan dosa-dosa besar. Mulai dari minum-minuman keras. Karena di antara dosa besar yang paling tinggi yaitu mabuk, minum khamr. Ya. Kemudian dosa-dosa yang lain seperti berzina, membunuh, menipu, mencuri dan sebagainya. Semuanya adalah intrik daripada syaitan laknatullah alaihi. Nah, langkah-langkah setan itu hanya diketahui kalau manusia datang ke majelis taklim. Mereka membaca Al-Quran, membaca sunnah Nabi SAW, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka perbuat ketika hawa nafsu mereka mengajak kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini sangat penting kita ketahui. Ya, maka sangat susah untuk istiqomah mendatangi majelis taklim itu susah. Karena mendatangi tempat-tempat pintu-pintu kebaikan itu energinya sangat besar. Karena Anda harus melawan kemalasan, Anda harus melawan keinginan-keinginan, Anda harus melawan ide-ide yang datang tiba-tiba. Benar tuh, Bu? Gening caang ya. Nah, poho teteh ngosteng hayang ka mana? Karena setan meniupkan ide-ide tadi sehingga kita mengatakan akan bae masih ada minggu. Benar tak, Bu? Nggak gitu, nggak setan. Sehingga akhirnya kita dipalingkan ya dari menuntut mempelajari ilmu agama. Padahal menuntut ataupun mempelajari ilmu agama di dalam syariat kita ini dihukumi wajib. Apa artinya, Bu, wajib? Secara sederhana, dikerjakan pahala, ditinggalkan berdosa. Karena Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Ya. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Jadi Anda nggak bisa santai-santai. Kalau Anda tinggalkan, Anda dosa. Ya. Nanti bagaimana ketika di yaumil akhir Allah bertanya kepada kita? Sering para ulama mengatakan kalau seandainya dua pertanyaan diajukan kepada Anda, misalkan kita ajukan kepada ibu-ibu, kalau ditanya nanti di yaumil akhir, Anda ini orang pintar atau orang bodoh? Jawabnya apa, Bu? Lewat pertanyaannya ke bapak-bapak. Kalau Anda ditanyakan Anda ini orang pintar atau orang bodoh? Ini para ulama memberikan gambaran kepada kita. Kalau seandainya Anda jawab, saya orang bodoh ya Allah, kira-kira kumaha, Bu? Maka Allah akan berkata, kenapa kamu tidak belajar? Jadi alasan kita gimana? Nah, kalau kita katakan saya orang pintar, kami berilmu, maka apa kata Allah? Kenapa tidak diamal? Jadi kalau Anda mengatakan bodoh, nah hati diajar. Kalau Anda mengatakan ilmu, nah hati. Nah, ini sangat penting. Ya. Jadi nggak ada untungnya ya, dua pertanyaan tadi kecuali dengan pengamalan. Ya. Nah, hidup di dunia ini sudah kita bahas dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi telah mengingatkan kepada kita, umur umatku di antara 60 sampai 70 tahun. Hanya sedikit yang lewat dari 70 tahun. Itu hadis sahih. Ya. Artinya kalau kita sudah mendekati kepala 6, ayat nanggas 57, ayat 57, ayat 58, ayat 58. Nah, kalau udah 59, kalau dikasih umur genep 10 sabar deui. Padahal para ulama telah mengingatkan kepada kita sebagaimana Imam Hasan Al-Basri, beliau rahimahullah mengatakan, wahai manusia, ketahuilah kalian itu hanya kumpulan hari-hari. Kalau saya diberi umur 50 tahun, dipotong bonus. Bonus itu artinya tidak dicatat dosa. Ketika saya sudah ikhtilam, mimpi basah, biasanya rata-rata di umur 15, baru saya dicatat. Sampai 50 tahun, berarti umur saya 50 kurang 15, 35. 35 tahun dikali 365
Berarti umur saya berapa, Bu? Nah, orang matara nyepeng artos gede teh kieu teh ngeteng teh ada. Sok nyepeng artos gede mah sekitar 12.700-an lah ya. 12.700 hari, 775 hari. Ya. Nah, 12.775 hari itu umur kita. Kemarin kita sudah buang berapa hari ketika bulan Ramadan? 30 hari. Berarti berkurang lagi 30. Sekarang udah dibuang lagi hampir 2 minggu. Dibuang lagi 14. Berarti hidup kita ini hanya kumpulan hari. Dan sangat disayangkan kalau satu hari yang kita buang tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan apa? Dikarenakan lalainya kita mengisi satu hari itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita dilalaikan dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi uang, lalai. Ya. Orang kalau punya duit cenderung anu dipikir teh naon, Bu? Nah. Pami dibere duit teh anu dipikirkan teh belanja jeung belanja. Ya. Kalau diberi kesehatan jalan-jalan. Jadi nikmat-nikmat itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala justru akan menghancurkan kita nanti di yaumil akhir kalau kita tidak bisa menggunakannya sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan satu ayat suci Al-Quran untuk mengingatkan kepada kita. Ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yakin. Nah, yang terakhir apa? Summa la tus'alunna yawma izin anin naim. Masya Allah. Ini yang kemudian kamu akan ditanya nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepadamu itu. Nikmat dikasih mobil mewah, ditanyakan, Pak. Jangan dikira enggak ditanya. Dipakai apa tuh mobil? Pakai naon, Bu? Jalan-jalan deui. Terus naon deui? Diberikan rumah baru, sama ditanya nikmatnya nanti. Diberikan kesehatan, ditanya nikmatnya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama yang namanya nikmat itu, ya, mereka mendefinisikan wa ammal nikmatu bikasri nuni, ya, fa ismun lil halatil malaimati li raqbatil insani min afiyatin au amnin wa rizkin. Mereka mengatakan nikmat, kata benda yang menunjukkan keadaan atau kondisi yang menyenangkan dalam rangka untuk memenuhi kesenangan dari yang diinginkan oleh manusia. Bisa berupa kesehatan, keamanan, dan rizki. Dan itu semua summa latus aluna yauma izin anin. Jangan dikira enggak ditanya. Ya, jangan dikira tidak ditanya. Semuanya ditanya nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan tadi. Ya. Dan kita harus siap-siap menjawab. Ya. Kemudian kata para ulama makna ayat ini summa la tus'aluna yauma izin
an syukri ma an'ama bihi alaikum minas sihati wal amni wa rizki wa ghairi dzalika ma iza qabaltum bihi ni'amahu min syukrin wa ibadatihi. Yakni kemudian kalian benar-benar akan diminta pertanggungjawaban di hari itu. Masya Allah. Tentang mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian. Seperti kesehatan. Kalian gunakan untuk apa kesehatan kalian itu? Kemudian keamanan. Kemudian rezeki. Makin banyak rezeki, makin banyak pertanyaan. Sekali lagi, makin banyak rezeki, makin banyak. Makanya kalau pertanyaannya ke ibu, mau banyak rezeki atau kurang? Biar kayak di akhirat ente loba teuing anu ditaroskeun anak. Sekali lagi, makin banyak rezeki, makin banyak. Dan pertanyaan itu jelemet kalau kata orang Jawa mah. Terlalu detil. Ya. Dari mana, dibelanjakan kemana, Masya Allah. Detil. Ya. Ya. Beda kalau kita kan, kadang-kala kalau kita nggak terlalu detil nanya-nanya. Misalkan kita kemarin kan ada penyekatan. Begitu disekat, tinggali plat nomorna. Nah ya tebe. Kemudian yang nyetir pandai. Saya Pak sebelum penyekatan sudah ada di Bandung. Oh nyamang enggak, kan lewat. Tapi kalau di akhirat nggak bisa detil. Ditanya jam berapa. Make acuk naon, wah repot. Ya. Jawabannya adalah sangat detil. Ya. Apakah kalian bersyukur dan beribadah kepadanya? Jadi nikmat yang Allah berikan tadi berupa kesehatan, berupa keamanan, berupa rezeki itu ditanyakan, apakah kalian bersyukur dengan nikmat itu dan kalian gunakan untuk ibadah? Ini berat. Ya. Ternyata tidak kita gunakan untuk ibadah. Kalau kita diberi kesehatan, apa program yang ibu lakukan untuk sehat ibu hari ini misalkan? Karena badan kita sehat, malam nanti kudu tahajud ya badan sehat kieu mah. Aya nu kitu Bu? Karena sehat, target nih 5 juz poe ieu mah. Aya? Karena sehat, insya Allah saya mau itikaf di masjid dulu. Sambil sudah selesai sholat, dari duhur saya mau nunggu sampai asar. Sambil ngapalkan Quran. Ayo gitu. Itu kan gitu. Enggak, kalau kita sehat, kita udah punya program yang lain. Wisata. Gitu. Kemananya? Itu yang ke mall yang punya duit. Yang gak punya duit, mancing kudu buka duit. Mancing mah. Tak gratis mancing. Akhirnya yang sehat nggak punya duit, lumayan orang nangkring di sisi jambah. Dan semua nikmat itu akan ditanya. Maka kita akan kembali mengulang pembahasan kita. 2 nikmat di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan itu yang sering manusia lupakan adalah nikmat sehat dan waktu luang. Kita baca hadisnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmatani ma'bunun fihima katsirun minan nas, as-sihatu wal faraghu." Ada 2 nikmat kata Nabi. Ma'bunun. Ma'bunun itu mereka tertipu. Ya. Katsirun minan nas, kebanyakan dari manusia. Apa 2 nikmat tadi? Yang pertama kesehatan dan yang kedua waktu luang. Orang kalau sehat itu nggak ada konsep ibadah biasanya. Yang ada teh konsep
Ya main-main saja ngabisin waktu. Ya. Kalau udah sakit baru ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah itu. Orang itu kalau sakit terlalu banyak janji. Benar tuh, Bu? Kalau aku sehat. Sapi ini kan ada 3 ya Allah. 2 badai diinpakeun. Begitu cager kumaha. Begitu datang orang ke rumahnya, Kang, kamari teh asa ngadangu, akang teh cenah geus aya nazar aya niatna. Pami damang eta sapi 2 bade di. Apa kata si akang, Bu, kira-kira? Ai maneh salah ngadangunya. Tuh. Eta teh jelema teh kitu. Mari kita baca bagaimana para ulama mensyarah hadis ini. Nikmatani min na'imillahi 'alal insani la ya'rifu qimatahuma. Wa yakhsuru fihima asyaddal khasarati. Wa hum sihatul badani wa huma sihatul badani wal faragul waqti. Ada 2 nikmat di antara nikmat Allah yang diberikan pada manusia, di mana ia tidak mengetahui nilai keduanya dan merugi besar terkait keduanya. Dia nggak tahu nilainya itu. Padahal kalau orang itu sehat, dia bisa menyusul ketinggalannya dulu. Mungkin dia baru menikmati pembelajaran agama umur 45. Sebelum 45 kemaksiatan yang dia kerjakan. Begitu dia diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pacu ketinggalannya. Bacaan Qur'annya dia tingkatkan. Yang dulu nggak pernah 1 hari 1 juz, yang paling ada cuma juz-juz yang lain, juz seledri katanya. Supaya pembersihan ginjal macam-macam lagi. Jus macam-macam lah jus. Eta iman dibersihkan ulah ginjal wae atuh. Dengan membaca Al-Qur'an. Dia tidak tahu nilai keduanya dan merugi besar terkait keduanya, yaitu kesehatan tubuh dan kesenggangan diri atau waktu. Fa innal insana la yatafarragul lit-ta'ati illa idza kana ma'fiyan sahihal badani. Kemudian kata para ulama, pasalnya manusia itu tidak ada konsentrasi pada amalan ketaatan kecuali bila hidupnya tercukupi dan badannya sehat. Jadi orang itu cenderung kalau badannya sehat, semua rezekinya tercukupi, biasanya nggak mikirin urusan badan. Nah kalau udah ribu kakalah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, baru jerit ya Allah, ya Allah. Maka benar kata Allah mengkisahkan orang-orang kafir itu ya, ketika mereka naik kapal, kemudian diserang dengan cobaan, baru mereka ya Allah ya. Tapi kalau udah diselamatkan kumaha? Mereka lupa aja. Faqad yakunu mustakniyan wala yakunu sahihan. Ya. Bisa jadi dia berkecukupan namun tidak sehat. Waqad yakunu sahihan wala yakunu mustakniyan. Ya. Bisa jadi ya, ia sehat namun tidak berkecukupan. Ya. Kemudian para ulama mengatakan fala yakunu mutafarrigan lil ilmi wal amal. Ya. Sehingga ia tidak dapat berkonsentrasi menuntut ilmu dan beramal. Kenapa? Lisaqlihi bil kasbi. Ya. Karena apa? Karena sibuk untuk mencari rezeki. Ya. Faman khasala lahul amrani wa kathala anit taati fawal ma'bunu. Al khasiru fit tijarati. Ya.
Siapa yang memperoleh dua perkara ini namun malas melakukan ketaatan pada Allah, berarti ia laksana makbun, yakni orang yang rugi di dalam perniagaannya. Karena memang sangat sulit. Ya. Kadang-kala orang itu sehat, tetapi tidak punya waktu Dia kadang-kala punya waktu luang, tetapi tidak. Nah, kalau Anda diberi sehat dan waktu luang, tidak bisa meningkatkan ketaatan Anda, maka itulah yang disebut dengan makbunun, tertipu. Ya. Kalau saya memang udah nggak sehat, Ustaz, nggak punya waktu luang. Jadi nah maksudnya itu sehat ente waktu luang. Kemudian Ibnu Battal berkata, wa qala Ibnu Battalin makna al-hadisi. Ibnu Battal mengatakan tentang hadis ini, makna hadis ini, annal mar'ah la yakunu fazighan hatta yakunu makfiyan sahihal badani. Faman khasala lahu dzalika falyahris ala an la yu'bana bi ayyatruka syukrallahi ala ma'an ama bihi alaihi. Ibnu Battal mengatakan, seseorang tidaklah dikatakan memiliki waktu luang hingga badannya juga sehat. Barang siapa yang memiliki dua nikmat ini, yaitu waktu senggang dan nikmat sehat, hendaklah ia bersemangat. Falyakhris. Dia harus bersemangat, karena jarang orang punya kesempatan seperti ini. Jangan sampai ia tertipu dengan meninggalkan syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Ya. Dan salah satu syukur wa min sukrihi imtisalu awamirihi wajtinabi nawahihi. Salah satu bentuk syukur adalah melaksanakan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan. Itu syukur. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itulah makna daripada takwa juga. Ya. Barang siapa yang luput dari syukur semacam ini, maka dia telah tertipu. Faman farrata fi zalika fahuwal ma'bunu. Ya. Barang siapa yang luput dari syukur semacam ini, maka dia tertipu. Wah Pak, kalau kita sehat, ibadah banyak banget yang bisa kita kerjakan. Ya. Zikir enak. Coba Bu, kalau lagi nyeri tenggorokan, zikir kumaha? Radang tenggorokan. Udah minum antibiotik can cager wae. Terus lanjutkeun deui nu rada luhur antibiotiknya. Sakitnya luar biasa. Makan enggak enak. Ya. Kemudian nelen enggak enak. Tambah lagi sakit gigi. Bu, ada enggak orang yang lagi sakit gigi zikir ya? Mungkin aya oge, tapi jarang lah ya orang sakit gigi. Aduh subhanallah, enggak ada biasanya. Jadi kalau kita sehat itu kesempatan kita berzikir, melakukan ibadah-ibadah yang lain lebih kencang. Mudah-mudahan kita tadi pagi sudah zikir pagi. Sudah Bu? Aya kene waktu Ustaz keweng witi dieu mah masih bisa sebelum duhur nih. Kemudian Imam Ibnu Jauzi mengatakan, qala Ibnu Jauzi, wa qad yakunul insanu sahihan wa la yakunu mutafarrigan lil ibadati lil istighalihi bi asbabil ma'ayisi wa bil aksi fa iza istama'a as-sihatu wal faragu wa qassara fi nailil fadaili fazalika huwal ghabnu kullul ghabni. Ibnu Jauzi mengatakan terkadang manusia itu berada dalam kondisi sehat, namun ia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dengan urusan dunianya. Memang badannya sehat, urusan dunia we. Halo. Kumaha? Jadi pertemuan di situ proyek orang ya, ngebangun naon macam-macam. Sibuk. Ya. Pagi-pagi sudah ke Garut, ada bisnis di Garut, bisnis kulit, ya. Kulit domba. Ya. Selesai, Tasik sudah nunggu,
bisnis lagi, ya, Rengginang lumayan. Selesai Tasik, balik deh Indramayu. Sibuk muter karena badannya sehat. Tapi kalau badan sakit boro-boro bisa muter, Bu. Ditelepon dari Garut, ya kumaha ya aya masalah di pabrik, kayak kergering kumaha ngejawabna, Bu. Nah, sibuk sehingga dia tidak punya waktu luang. Dan terkadang pula seseorang memiliki waktu luang, namun ia dalam kondisi tidak sehat. Ya. Waktu luangnya banyak, ngan gering jeung gering. Makanya saya lihat di postingan, ada orang yang wah duitnya jauh lah dari kita semua ya, mungkin termasuk orang terkaya juga. Apa kata dia? Ternyata kekayaan yang paling saya idamkan itu, yang paling tinggi nilainya dari semua harta kekayaan, yaitu kesehatan, Bu. Bahagia orang yang sehat itu, benar. Bu, ibu kalau sehat makan apa aja kan bisa masuk kan? Tapi kalau lambung kena kronis kumaha? Begitu lihat nanya aya ladana ieu, aya ulah entong ah. Aya kumaha ieu mah rada asem. Aya kumaha atuh nya cenah. Ieu teu kenging eta teu karena asam lambung naik. Makan pun harus enggak boleh banyak-banyak. Karena nanti asam lambungnya padahal duit loba, Bu. Ya. Bawa ke rumah makan Padang, orang lain bawa ke rumah makan Padang 25.000 tambah 2.500 duit nanti. Ai ibu masak resek mawana. Tapi begitu sampai di rumah makan Padang naon? Ieu teu kenging. Yang untung yang mana, Bu? Yang 25.000 tadi, makanya ibu mending punya duit. Tapi badan saya. Makanya kalau ditanya Pak Didin ini hayang benghar tapi gering atau biasa-biasa tapi sehat. Tong milih nu katilu. Hayang katilu wae. Enggak ada, memang biar kita enggak punya duit ini yang saya alami. Kalau badan sehat tuh Masya Allah enak banget makan deh. Aduh. Kalau orang yang ada saudara yang kaya raya begitu lihat kita makan teh kieu we mana teh. Hayang makan, tapi kudu aya takarana timbang heula. Aduh, repot. Nah, kemudian kata Ibnu Jauzi, fa iza istama'a as-sihatu wal faragu wa qassara fi nailil fadaili fazalika huwal ghabnu kullu ghabni. Apabila terkumpul pada manusia waktu luang dan nikmat sehat. Nah, ini kata Ibnu Jauzi, dengarkan. Sungguh akan datang rasa malas dalam melakukan amal ketaatan. Jadi kalau boga waktu luang, sehat biasanya malas, tertipu. Itulah kata Ibnu Jauzi, manusia yang telah tertipu. Li'anna dunya suqul arbahi wal masra'atun lil akhirati. Intinya kata Ibnu Jauzi, dunia adalah ladang untuk beramal, untuk menuai hasil di akhirat. Jadi sekali lagi dunia ini ladang untuk beramal. Makanya saya sampaikan kepada saudara kita kemarin itu. Saya tanya, berapa umur Anda sekarang? Saya sudah lewat 60 Ustaz. Mau nggak amal yang kecil? Kalau udah umur 60 tong mikirkeun hayang tahajud gitu ya, hayang maca Al-Baqarah, tuur geus. Alif lam mim tak mal bisaeun. Atau hayang misalkan umroh deui misalkan kalau diberi kesempatan, bisa tapi tidak akan
maksimal. Kata saya karena sudah umur, carilah amalan kecil, pahalanya besar. Kita kalau udah umur itu, Bu, harus pinter-pinter nyari amalannya kecil, pahalanya besar. Kalau kita enggak aki-aki yang kene, aduh, sibuk aja. Misalkan sekarang udah pokoknya saya mau saum Daud, aduh ki geus umur 70 saum, bisa-bisa game over. Nah, kata saya kepada saudara kita tadi, mau enggak amalan kecil pahalanya besar? Apa, Ustaz? Datang ke majelis taklim. Enggak terlalu susah kan, Bu? Pahalanya besar. Tapi orang enggak mau, begitu saya sampaikan muncul anger. Dunia adalah tempat kita menjajakan barang dagangan. Perhatikan ini kata Ibnu Jauzi, ya. Wa fiha at-tijaratu allati yashharu ribhuha fil akhirati. Sedangkan keuntungannya akan dirahi di akhirat nanti. Faman istamala faraghahu wasihatahu fi taati maulahu fahuwal makbutu. Barang siapa yang memanfaatkan waktu luang dan nikmat sehat dalam rangka melakukan ketaatan kepada Robnya, maka dia akan berbahagia. Sebaliknya, kata beliau, barang siapa memanfaatkan keduanya, waman istamalahuma fi maksiatillah fahuwal makbunu. Barang siapa yang diberi kesehatan, diberi waktu luang, justru bermaksiat kepada Robnya, maka dialah orang yang tertipu. Pak, kita ini kan banyak waktu sehat luang kita kan. Coba ya kita lihat ya, Bu. Kita cek diri kita. Ya Allah, maca Quran ge can beres ya, mumpung ada waktu luang belajar kan. Cek lagi, alhamdulillah maca Quran geus beres. Naon deui? Ayeuna mah hayang keterjemahanana pelajari lagi mumpung sehat. Alhamdulillah menterjemahkannya bisa. Saya mau extension saya mau tahu akar bahasanya kumaha, belajar bahasa mumpung sehat. Kalau sakit-sakitan kumaha Bu yang belajar. Tapi orang kalau sehat boro-boro mikir belajar agama, anu dipikirkan naon Bu? Pasar? Di mana pasar kaget engke teh? Aya ibu-ibu nu apal teh Rebo, Cilembu cenah. Waduh apal kieu. Jadi dia hafal pasar kaget di mana-mana. Kalau minggu diurang aya, kamu ibu meni apal 7 hari teh pasar kaget unggul. Li'annal faragah yakibuhus suglu, wasihatu yakibuha as-sukmu. Begitu kata Ibnu Jauzi, sesudah waktu luang akan datang waktu yang penuh kesibukan. Begitu pula sesudah sehat akan datang satu kondisi sakit yang tidak menyenangkan. Maka jangan sampai kita tertipu. Sekali lagi, perhatikan kata Umar bin Khattab. Beliau radhiyallahu an berkata, "Inni akrahur rajul an arahu yamsi sabahlalan la fi amri dunya wala fi amril akhiratin." Perhatikan nih kata Umar bin Khattab. Aku tidak suka melihat seseorang yang berjalan seenaknya saja tanpa peduli ini dan itu. Artinya ketika dia keluar dari rumah, berjalan ke satu tempat, tidak pernah peduli tentang penghidupan dunianya dan tidak pula sibuk dengan urusan alias
Maka Islam paling benci sama pengangguran tuh. Ya. Urusan dunia tekenging, urusan akhirat cul. Nu paling parah non Bu? Dunia cul, akhirat cul. Berarti kesimpulannya apa? Cul-cul kan. Dunia ngaripukeun, akhirat sangsara. Itu kata Umar bin Khattab. Makanya di dalam hadis Tirmizi dijelaskan manusia itu ada 4 tingkatan hidupnya di atas muka bumi ini. Yang pertama yang paling ideal. Di dunia dia memiliki segala sesuatu, di akhirat dia masuk surga. Hayang nomor ibu. Hayang doa kepada Allah. Kemudian berusaha manfaatkan waktu sehat. Yang kedua, di dunia biasa wae, di akhirat masuk. Yang ketilu, di dunia benghar, di akhirat masuk neraka. Anu kaopat naon Bu? Di dunia sangsara, di akhirat asup. Teteh hadis Tirmizi teteh. Ibu kalau kira-kira pilihan yang mana yang Ibu inginkan? Satu. Kabeh hayang kahiji. Tapi kalau hayang kahiji ibu-ibu puntennya jangan disalahin suami. Sebenarnya saya tuh pilihan saya hiji Pak. Gara-gara nikah sama bapak jadi nomor 3. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan seperti ini. Inilah abghadur rajul farigon la fi amalid dunya wala fi amal akhirati. Aku sangat benci melihat orang yang menganggur. Jadi Islam itu sangat benci sama pengangguran. Tidak punya amalan untuk penghidupan dunia. Di dunia teboga amalan nanaon, dagang bung, tita gawe. Anak-anak muda sekarang tuh gimana Bu ya? Kalau dikatakan misalkan namanya, misalkan saya kasih contoh aja ya. Contoh yang namanya Cepi misalkan. Jadi kalau ada yang nama Cepi ulah, oh iya mau nyindir urang cina. Iya mau contoh Cepi. Cepi, ada kerjaan. Apa jawabannya yang pertama sekali? Gajina sabraha. Ai mane gawe ge encan hayang? Mane kualitasna kan jeung apa namanya can katempo hayang enggak? Gajina sabraha cenah. Masya Allah iya jelema. Nah itu anak-anak sekarang tuh begitu. Padahal Anda bekerja saja yang maksimal. Orang lain pun akan menilai. Saya biasa mempekerjakan misalkan pang beberes di rumah misalkan. Saya lihat kerjaannya. Kalau kerjaannya bagus malu saya bayar murah. Tapi kalau kerjaannya baru dikit belum jam 9 aya tuanganana ya. Nah cai mah jam 9 geus naroskeun makanan. Gawe sakedap sampai jam 10 nangkring deui ngudut. Kira-kira dibayar sabaraha jalma kieu? Maka kata Ibnu Mas'ud, aku sangat membenci orang yang menganggur, yaitu tidak punya amalan untuk penghidupan dunia ataupun akhir. Makanya wahai saudaraku, wahai adik-adikku, wahai anak-anakku, kalau Anda masih jadi pengangguran, maka perhatikan kata Ibnu Mas'ud tadi. Yang kedua, Quran sudah memberikan solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Anda kalau jadi pengangguran, yang pertama sekali Anda mulai itu bukan cari kerja. Salah Anda kalau nyari kerja. Neangan gawe, salah. Nah, salah Ustaz. Kan kata Allah juga tingkatkan dulu ke takwaanna. Ketakwaannya ditingkatkan, anu tadi tara salat, ayeuna mulai salat. Yang tadinya sama orang tua teu nyaa, sekarang mulai
Nah sebentar lagi boga gawe didinya masuk. Maknya percaya sama saya. Karena Quran tidak mungkin tingkatkan dulu ketakwaan Anda nanti akan diberikan jalan keluar, rezeki dari arah yang Allah tidak. Ini nggak punya kerjaan darder dorwe, kadia kaditu ngelamar kiri ngelamar. Ditanya, kamu sekolah tamatan apa? S3, Pak. Wah, bagus sama S3. Ijazah mana? SD, SMP, SM. Oh. Sugante bener S3 gitu. Nah, kalau Anda meningkatkan ketakwaan Anda, begitu Anda melamar, Anda itu kalau dalam bahasa itu orang akan melihat Anda itu penuh dengan kasih sayang. Betul, orang kalau taat ibadah itu, begitu Anda ngelamar, lihat orang itu mulai cek bahasa Sunda mah kapincut. Ah iya jelema bener juga nama, tinggal herang kieu wajahna. Begitu Anda ngelamar wajah rumok, hidung gitu kira-kira kumaha? Itu kadang-kala kita salah. Jadi kalau Anda mau keluar dari pengangguran, maka tingkatkan dulu ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh para ulama bahwa sangat sulit orang memenuhi dua hal, sehat dan ketika mereka diberikan dua hal tadi, maka mereka lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu banyak sekali. Saya ingin bacakan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim tentang orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah. Beliau mengatakan seperti ini. Man asallaha bi syai'in illa afsadahu ala sahibihi. Waman asallaha bimalihi afsadahu alaihi. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dengan sesuatu, kecuali sesuatu tersebut akan membinasakan pemiliknya. Perhatikan ini ya. Jadi kata Ibnu Qayyim, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dengan sesuatu yang dia miliki, maka sesuatu yang dia miliki itu akan menghancurkan dirinya. Waman asallaha bimalihi afsadahu alaihi. Barang siapa yang dikaruniai harta, kemudian harta itu dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka harta itu akan menghancurkan dirinya. Harta itu akan menghancurkan dirinya. Waman asahu bijahi afsadahu alaihi. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dengan kekuasaannya, mentang-mentang jadi pemimpin, dia mengatakan enggak usah ini, enggak usah itu, kudu salat, bermaksiat kepada Allah, maka kepemimpinannya itu akan menghancurkan dirinya. Waman asahu bilisani au qalbihi. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dengan lisannya, dengan hatinya, maka atau dengan salah satu anggota tubuhnya, maka anggota tubuh yang digunakan bermaksiat tersebut akan membinasakannya, walaupun ia tidak menyadari kebinasaan tersebut. Seorang pemuda karena kegantengannya, justru dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada suka sama dia. Perempuan tergila-gila sama dia. Dengan bangga dia mengatakan ini, hei dengarkan sebentar lagi ketampananmu itu akan menghancurkan dirimu. Barang siapa yang punya harta, ternyata hartanya membuat dia maksiat, maka sebentar lagi harta itu akan menghancurkan. Barang siapa yang diberi ilmu, ternyata ilmunya digunakan bermaksiat kepada Allah, maka ilmu itu akan menghancurkan dirinya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mempertanggungjawabkan nikmat di hadapan Allah nanti di yaumil akhir. Jangan digunakan nikmat tadi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mengevaluasi kembali. Selama ini nikmat mana yang sudah kita gunakan kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan. Mangga Ibu. Ya anak muda yang banyak menggunakan HP. Bapak ibunya juga pakai HP-nya lebih banyak kayaknya. Ya. Kalau dipikir-pikir lebih banyak juga ibu bapaknya itu. Saya ingat ada seorang ibu-ibu, "Woi anak-anak jangan main HP." Ternyata anak-anaknya berhenti main nasi bu. Main HP. Jadi sebenarnya harus dinasihati ya bapak jeng ibunya. Ya kembali lagi Bu, HP itu urusan dunia. Ya. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia kamu lebih tahu. Karena HP itu seperti pisau bermata dua juga. Ya. Artinya tergantung kita menggunakannya. Dan caranya, ini kalau saya di rumah misalkan ya, saya sudah mewanti-wanti ke anak saya jam 9 nggak ada lagi HP yang boleh nyala, mati. Selesai. Makanya kita matikan semua. Kenapa? Kalau tidak, HP itu akan membuat Anda susah tidur. Karena dalam penelitiannya mata Anda itu tertipu seolah-olah masih terus, apalah istilahnya itu ya. Ya, itu. Maka yang penting itu kita mengatur aja dan menganalisa apakah anak kita ini dengan main HP ini pelajarannya makin tambah bagus dengan adanya laporan-laporan rapotnya atau makin drop. Nah kalau makin drop berarti harus ada sesuatu tindakan kepada HP tadi. Tapi kalau dia main HP begi pinter, nah aku dilarang saya kata. Ya. Begi main HP, begi taat kepada orang tua misalkan, kenapa kudu dilarang? Tapi memang sangat sulit. Orang kalau sudah main HP punya alam sendiri. Bu sekarang mah HP susah bu, cobalah ibu nanti jalan ya. Ibu lihat di pinggir jalan orang lagi ngapain sih? Tong bujang gitu. Saya kalau naik motor, naik mobil sama Pak Didin juga, oh pakai HP dia bisa kayak gini juga. Pak Didin bisa tuh, biasa. Jadi sambil ngetik, sambil nyetir, aduh gawat nih Pak Didin gitu. Biasa. Nah artinya kita saja yang kembali lagi itu urusan dunia, kita yang nggak boleh kita katakan haram. HP itu setan gepeng. Siapa yang ngomong HP setan gepeng? Kan ada itu HP itu setan banyak setan gepeng gitu kan. Tinggal kita sajalah, itu masalah teknis saja. Kalau anak kita makin drop ibadahnya, ya berarti HP itu berpengaruh buruk itu saja. Ya. Seperti kayak sehat dan sakit itu gampang cara menilainya kata para ulama. Kalau Anda diberi sehat, Anda makin dekat kepada Allah, berarti sehat itu bagus untuk Anda. Tapi kalau Anda diberi sehat, Anda makin jauh, berarti sehat itu buruk untuk Anda. Begitupun kalau sakit. Kalau Anda sakit, Anda makin dekat kepada Allah, maka sakit itu bagus untuk Anda. Tapi kalau Anda sakit, Anda makin jauh dari Allah, maka sakit itu buruk untuk, begitupun HP. Kalau HP itu di tangan Anda makin dekat kepada Allah, maka HP itu bagus untuk Anda. Tapi kalau HP itu berada di tangan Anda makin jauh dari Allah, maka HP itu buruk untuk segitu ya. Kira-kira kita yang mana Bu? Makin bagus, makin baik apa itu? Karena ada orang tua yang ekstrim. Begitu anaknya tong main HP, tong diambil HP-nya, padahal itu HP mahal, dibanting, jebrot, hancur. Ningali mamah keur ngamuk teh. 3 hari anak-anaknya merengek, mah HP ke sekolah kudu meuli deh. Nah, itu ada lagi pertanyaan silakan. Pokoknya gitu saja Bu ya jawabannya. Kalau HP itu makin mendekatkan diri kita kepada Allah berarti benar. Kalau makin jauh lebih baik ada tindakannya. Ada yang lain silakan. Kalau tidak ada itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa mengevaluasi kembali nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apakah nikmat tadi sudah kita berikan haknya, yaitu berada di dalam ketaatan,
ataukah nikmat tadi justru diberikan kepada hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kepada kita. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.